21. Perhatikan ciri-ciri otot berikut ini dan gambar di samping. Ada gambar lambung. Nah, kita tahu bahwa lambung tersusun atas otot polos ya. Jadi yang manakah ciri dari otot polos? Anak-anak harus tahu bahwa nih ada perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk otot polos ini bentuknya gelendong, ujung runcing. Jumlah inti selnya 1, letaknya di tengah. Kemudian sistem kerjanya secara tidak sadar. Reaksi terhadap gerakan lambat. Nah, gerakannya tidak cepat lelah. Nah, ini terletak pada sistem organ. Nah, tadi ini ada organnya, organ lambung ya. Jadi otot polos. Jadi inilah ciri dari otot polos. Sehingga kita cek benar atau salah. Nomor 1, tidak mempunyai garis melintang. Oke, betul ini. Karena yang punya garis melintang adalah otot lurik dan otot jantung. Kemudian bekerja secara sadar. Salah ya, ini tidak sadar. Mampu berkontraksi lama. Oke, betul. Terdapat pada dinding jantung. Salah, ini otot jantung. Tidak cepat lelah. Betul. 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 22. Uji kandungan zat makanan dapat dilakukan menggunakan beberapa larutan atau regen. Beberapa regen yang biasa digunakan adalah benedik, biuret, dan iodin. Nah, regen itu ditambahkan pada suatu bahan makanan sehingga memberikan perubahan warna. Jadi kalau benedik harus kalian ingat, ini untuk menguji kandungan glukosa. Untuk biuret ini untuk menguji kandungan protein. Nah, untuk iodin ini adalah untuk menguji adanya amilum. Nah, iodin ini kan warnanya oranye ya, oranye. Kalau ditambahkan kemudian berubah menjadi biru, kehitaman atau ungu gitu, maka positif terhadap amilum. Nah, jadi di sini bahan makanan yang mengandung amilum adalah yang memberi perubahan warna terhadap iodin menjadi ini biru, ungu kebiruan, biru tua, ungu kebiruan, biru tua, ungu kebiruan. Jadi yang dimaksud adalah 1, 3, 7, 8, dan 10. Itu ya. Sesuai dengan pertanyaannya, kandungan amilum ada pada nomor berapa saja? Jadi yang betul adalah jawabannya B. Lanjut ya, nomor 23. Sel darah memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah gambar komponen darah. Gambar 1 ini adalah sel darah merah atau eritrosit. Kemudian gambar 2 adalah sel darah putih atau leukosit. Gambar yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Gitu ya. Nah, gambar 4 ini kan jantung. Suatu ketika seorang penderita sakit akan tetapi tidak diketahui penyebabnya. Dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan darah. Hasilnya menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami infeksi. Diagnosa tersebut didasarkan pada peningkatan jumlah komponen darah tertentu. Komponen sel darah ini berfungsi sebagai pertahanan terhadap infeksi. Berarti ini adalah tugasnya dari leukosit atau sel darah putih. Sehingga jawabannya yang betul adalah gambar 2, B yang betul. Berikutnya soal nomor 24. Pada saat makan, Rashid selalu diingatkan oleh ibunya supaya tidak makan sambil berbicara karena bisa menyebabkan tersedak. Hal ini bisa terjadi karena di dalam laring terdapat
epiglotis. Nah, jadi epiglotis itu seperti apa? Perhatikan gambar berikut. Nah, inilah epiglotis ya. Jadi ketika ada makanan masuk, maka epiglotisnya menutup ke sini sehingga makanan tidak masuk ke trakea ya atau ke tenggorokan, melainkan makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan, jalur makanannya menuju ke lambung gitu ya. Kalau tidak ada makanan maka epiglotisnya seperti ini sehingga kita bisa bernafas dengan leluasa. Nah, jadi yang manakah yang tepat? Nah, kita pilih B ya. Epiglotis dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup pada saat ada makanan ya, sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan tetapi menuju ke kerongkongan. Itu soal nomor 24. Selanjutnya nomor 25. Perhatikan pernyataan fungsi organ ekskresi berikut ini. Dari beberapa fungsi organ di atas yang merupakan fungsi hati sebagai organ ekskresi adalah nomor titik-titik. Nah, jadi yang tepat itu yang nomor 2, menghasilkan zat untuk mencerna lemak, yaitu ada empedu ya, empedu, cairan empedu. Kemudian nomor 3, tempat pembongkaran sel darah merah. Oke, jadi nomor 2 dan 3 yang betul. Nomor 26. Perhatikan grafik hubungan fluktuasi hormon dan siklus menstruasi berikut ini. Pernyataan yang benar berdasarkan grafik di atas adalah, kita lihat ini grafiknya berkaitan dengan hormon ya. ALH mempengaruhi proses ovulasi karena jumlahnya meningkat sebelum ovulasi. Ovulasi terjadi di ini ya, di garis ini tanggal 14. Di LH sebelum ovulasi ini kan meningkat nih LH nya nih. Nah, meningkat ya, kemudian turun setelah itu. Di yang A itu betul. Sedangkan yang B, jika jumlah progesteron meningkat maka akan terjadi menstruasi. Mana hormon progesteron meningkat akan terjadi menstruasi. Belum ya, ini malah menurun. Kalau sudah menurun baru terjadi. Yang ketiga, yang C, jumlah estrogen tidak mempengaruhi penebalan dinding rahim. C salah, karena hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Oke. Kemudian yang D, jumlah FSH akan selalu sama dalam siklus menstruasi. Nah, lihat itu berdasarkan grafik FSH akan mengalami peningkatan di sini sebelum ovulasi, kemudian turun lagi begitu ya. Jadi tidak tetap, melainkan ada peningkatan. Salah. Oke, jadi yang betul adalah A. Nomor 27, perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditunjuk adalah bagian akar. Gambar di atas menunjukkan aliran transportasi air dari tanah ke tubuh tumbuhan melalui akar. Pernyataan yang benar adalah, nah, air dan mineral akan masuk ke tumbuhan melalui epidermis akar. Nah, jadi di sini ya, di sini masuk begitu. Ini epidermis bagian paling luar, kemudian melintasi korteks. Ini korteks itu ya, yang bagian di sini korteks, kemudian akan masuk ke dalam stele. Di sini ada jaringan pengangkut, yaitu ada silem bagian tengah di sini, silem. Nah, oleh silemlah air dan garam mineral itu akan diangkut menuju ke bagian batang sampai ke daun untuk fotosintesis. Jadi jawaban yang betul adalah D. Kita lanjutkan nomor 28. Perhatikan perangkat
data hasil percobaan Ingenhousz di bawah ini. Nah, dari data hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa ini kalau ada cahaya jumlah gelembungnya banyak. Kalau ada cahaya ditambah es batu justru malah sedikit, berarti es batu menghambat laju fotosintesis ya. Oke, kemudian kalau ada cahaya ditambah air hangat sama ini ya, sama, sehingga banyak gelembungnya juga. Kemudian yang keempat, tempat teduh sedikit gelembung, berarti cahaya mempengaruhi fotosintesis. Kalau di tempat gelap tidak ada gelembung, berarti tidak terjadi fotosintesis. Dari data percobaan di atas, dari data hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa kita cek satu-satu ya. Yang A, suhu air tidak berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Yang betul berpengaruh ya, karena di sini ada, kalau suhunya air turun dengan ditambahkan es batu, maka hasilnya juga turun gitu. Kemudian yang B, intensitas cahaya tidak berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Oke, salah, karena ada cahaya dengan tidak ada cahaya ini berpengaruh sekali ya. Yang tidak ada cahaya malah tidak terjadi fotosintesis. Kemudian yang C, semakin besar intensitas cahaya, hasil fotosintesis semakin menurun. Oke, salah, berarti yang betul D ini, semakin besar intensitas cahaya, hasil fotosintesis semakin meningkat. Oke, selanjutnya nomor 29, tanaman jeruk berbuah manis M besar disilangkan dengan tanaman jeruk berbuah masam M kecil. Sifat manis dominan terhadap sifat masam. Keturunan pertama dari persilangan tersebut menghasilkan 100% jeruk berbuah manis M besar M kecil heterozigot. Oke, apabila keturunan pertama disilangkan dengan tanaman jeruk berbuah masam, jadi keturunan pertamanya M besar M kecil disilangkan dengan tanaman jeruk berbuah masam, berarti disilangkan dengan M kecil akan dihasilkan tanaman jeruk berbuah manis sebanyak titik-titik. Nah, jadi ini kita tuliskan gametnya, ada M besar, ada M kecil. Yang ini M kecil. Nah, hasil persilangannya M besar dengan M kecil, M besar M kecil, M besar dengan M kecil, M besar M kecil, M kecil dengan M kecil, M kecil M kecil, M kecil ketemu M kecil, M kecil M kecil. Nah, jadi yang ini berbuah manis, yang ini berbuah masam. Pertanyaannya, tanaman jeruk berbuah manis ya, berbuah manis sebanyak berapa? Yang manis 2 dari 4, berarti 50%. Jawabannya yang betul adalah C. Kemudian kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 30. Kedelai dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan makanan dengan menerapkan bioteknologi konvensional seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Bioteknologi tersebut memanfaatkan mikroba untuk fermentasi. Hasil akhir tergantung dari mikroba yang digunakan beserta prosesnya. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Kita cek yang jawaban A, kecap dan tempe difermentasikan oleh bakteri. Salah ya, yang betul itu adalah jamur. Kemudian yang B, jenis mikroba berbeda akan mengekskresikan enzim yang berbeda. Jadi mikrobanya itu adalah, kalau tempe dari jamur Rhizopus oryzae. Kemudian kalau kecap juga dari jamur Aspergillus wenti atau Aspergillus oryzae. Nah, kemudian ternyata yang menyebabkan perbedaan itu adalah nanti akan diperoleh enzim yaitu protease, di mana Aspergillus menghasilkan enzim protease yang lebih baik dibandingkan jamur yang Rhizopus oryzae gitu ya.
Kemudian yang C, perbedaan lama fermentasi menghasilkan jenis produk yang berbeda. Kemudian kalau D, kecap difermentasikan oleh bakteri, kurang tepat, semuanya difermentasikan oleh jamur yang berbeda. Jadi yang paling tepat di sini adalah B ya.